Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita kembali berjumpa di dalam ibadah pada pagi ini, Senin 23 Agustus 2021. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi dari buku yang HKBP nomor 304 ayat 3. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah kami untuk berkat penyertaan yang masih Tuhan berikan kepada kami hingga pada pagi ini, di mana kami boleh merasakan hari yang baru, nafas kehidupan dan kesempatan ini. Dan sebelum kami berangkat untuk memulai setiap kegiatan kami, Engkaulah yang memberkati kami ya Tuhan. Dan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, tuntun dan ajari kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan. Kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi ini tertulis dalam Filipi 4 ayat 4. Beginilah firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Marlas nirohama mutoktong di bagasan Tuhani. Huulaki mamadok marlas nirohama hamu. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal bersukacita adalah sebuah keyakinan dalam hati setiap orang yang percaya bahwa Tuhan adalah pemegang kendali atas setiap kehidupan manusia, sehingga memunculkan keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi pasti mendatangkan kebaikan, dan kita hendaknya memuji Tuhan dalam segala situasi. Sukacita seharusnya menjadi bagian penting dalam hidup orang percaya, karena sukacita merupakan buah-buah roh. Sukacita yang dimaksud Bapak Ibu bukanlah sukacita yang diberikan oleh dunia ini yang bersifat sementara, tidak kekal. Melainkan sukacita yang dimaksudkan adalah yang bersifat kekal, yang diberikan oleh Roh Kudus, yang keluar dari hati kita dan mengalir secara berlimpah meski berada di tengah berbagai pergumulan dan pertentangan sekalipun. Bapak Ibu, bersukacita di tengah berbagai pergumulan dan pertentangan, kalimat ini akan memunculkan pertanyaan, bagaimana mungkin kita masih bersukacita sementara situasi yang sedang tidak kondusif oleh karena tantangan yang sedang dihadapi? Inilah yang disampaikan oleh Paulus dalam nats firman Tuhan kita pada pagi ini. Secara langsung Paulus menyoroti dua wanita yang pelayan gereja di Filipi yang saat itu bertengkar atau berselisih paham, yaitu Euodia dan Sintike. Faktor yang mendasari terjadinya pertentangan antara Euodia dan Sintike pada saat itu adalah mereka tidak sehati, tidak sepikir dalam Tuhan dalam pergerakan pelayanan mereka. Paulus sadar meski faktanya demikian, ia mengingatkan bahwa mereka telah mengambil bagian dalam perjuangan bersama Paulus, yaitu demi Injil. Dengan kata lain, Paulus ingin menyampaikan sekaligus mengingatkan visi pelayanan mereka, bahwa bagaimana mungkin gereja menyaksikan kebenaran Injil Kristus di tengah dunia, tetapi di antara pemberita Injil sendiri terjadi konflik.
Maka Paulus mengingatkan agar sesungguhnya mereka kembali kepada tujuan pelayanan dan menunjukkan di tengah berbagai pertentangan yang terjadi, mereka harus tetap bersuka cita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa harus bersuka cita? Karena kita beroleh keselamatan dari Allah di dalam Kristus. Tanda dari kehidupan orang yang dewasa rohani adalah dihasilkannya buah roh dalam keseharian hidupnya. Alkitab menegaskan bahwa kita dapat menghasilkan buah apabila kita memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yohanes 15 ayat 4. Tuhan Yesus juga berkata, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Yohanes 15 ayat 10. Artinya Bapak Ibu, kunci untuk mengalami sukacita sejati adalah taat melakukan firman dan hidup di dalam kasih-Nya. Sukacita kita bukan hanya saat-saat bahagia saja, tetapi bagaimana ketika kita di dalam pergumulan, ketika kita di dalam masalah, apakah kita masih mampu untuk bersukacita? Paulus mengajak kita agar dalam keadaan apapun kita harus boleh bersukacita. Persoalannya adalah bagaimana agar kita tetap bersukacita, Bapak Ibu, yaitu kita harus tetap hidup di dalam Tuhan. Kita juga harus melihat apa yang telah Tuhan berikan kepada kita dan mensyukuri setiap pemberian Tuhan. Dan kita jangan tinggal di dalam ketakutan atau kekhawatiran, sebab Tuhan telah memberikan jaminan penyertaannya kepada kita. Maka Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah berbagai tantangan kehidupan ini, banyaknya pergumulan oleh karena dampak dari COVID-19 ini mengakibatkan banyaknya pergumulan kehidupan kita. Tapi saat ini kita diajak untuk tetap bersuka cita dalam Tuhan, karena kita tetap tinggal bersama dengan Dia. Tuhan tetap menjaga dan melindungi kita. Dengan demikian maka kita akan memperoleh sukacita tersebut. Karena itu marilah kita hidup di dalam Tuhan, agar hidup kita penuh sukacita yang kekal. Karena itu bersukacitalah senantiasa. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Henda KBP nomor 754 ayat 5. Kita kembali berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah kami untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Di tengah berbagai pergumulan yang kami hadapi, kami meyakini bahwa Engkau tetap bersama dengan kami hingga kami tetap tinggal di dalam sukacita yang daripadamu. Untuk itu ya Tuhan Allah kami, Engkau yang menguatkan, Engkau yang membimbing kami, Engkau yang meneguhkan hati kami, agar di setiap apapun yang akan kami hadapi di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini, kami tetap tinggal dalam sukacita yang Engkau telah siapkan di dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang membimbing kami saat ini akan berangkat untuk memulai setiap kegiatan aktivitas kami. Engkau menjaga, melindungi dan membimbing kami, agar kami boleh melakukan setiap kegiatan kami di dalam perlindungan yang daripada Tuhan. Engkau juga Tuhan yang membimbing setiap jemaat-Mu agar boleh melakukan apa yang telah Tuhan kehendaki oleh karena firman Tuhan yang telah sampai pada pagi ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan kami ya Tuhan dari segala dosa pelanggaran kami, agar kami semakin layak menjadi pewaris kerajaan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami.
Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati kita sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.